memohon untuk Bapak serah terima jabatan Kepala Biro Penanganan Barang dan Jasa Sehingga Provinsi Papua dari pejabat lama Bapak Welti Maneca kepada pejabat baru Bapak Jimmy Pido. Terima kasih. Silakan. Rambutan sedikit. Sekali lagi kami dan masih melaksanakan tugas. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau pesan, barangkali saja sudah merupakan sumpah bahwa janji pegawai negeri. Jadi dari awal sampai akhir selalu siap melaksanakan. Namun pada kesempatan yang berbahagia, mohon izin Bapak Gubernur dalam hal ini Bapak Stafaki, Bapak PLT, Karo PJ, para pejabat struktural, staf, ASN, aparatur sipil negara ya, baik yang berstatus sudah pegawai negeri maupun calon pegawai negeri, honor, honorer, maupun THR atau tenaga harian yang lepas. Saya mohon izin barangkali mengawali atau harus menggarisbawahi kesan-kesan saya selama dipercayakan dalam jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa. Saya dilantik pertama kali dalam jabatan Kepala Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan. Itu di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 dilantik dalam jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sehingga Provinsi Papua Barat. Adalah suatu kebiasaan saya ketika akan mengunjungi suatu daerah atau bertamu ke tetangga, rumah dan lain sebagainya, maka harus yang pertama sekali saya harus lakukan adalah mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan apa yang mau saya lakukan. Entah berkunjung ke suatu daerah lain, entah berkunjung ke tetangga, maka saya harus mencari tahu dulu atau mencari tahu informasi. Mohon maaf, bukan pribadinya, bukan yang itu. Saya hanya mencari informasi. Informasi pertama yaitu apa sebenarnya daerah itu, sehingga saya berkunjung ke sana. Dan apa yang nanti saya lakukan ketika saya ada di sana. Informasi ini awal-awal saya harus tahu. Dengan demikian, ketika dibuka seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkup Provinsi Papua Barat terkait Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, saya memberanikan diri untuk mencoba mengikuti seleksi. Tentulah dalam seleksi itu ada sejumlah informasi yang penting bagi saya untuk saya tahu, sehingga di dalam seleksi nanti saya bisa sampaikan.
sejumlah referensi, literasi dan lain sebagainya, dialog atau apa, saya tetap cari untuk terkait pengetahuan saya. Nantinya dalam mengikuti tes, bahkan sampai pada pelaksanaan tugas nanti. Apabila saya berhasil, itu kebiasaan saya. Ketika tahun 2020 dilantik lagi sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa, saya pun masih mencari sejumlah referensi sebagai pedoman bagi saya atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya. Sehingga saya sampai pada suatu pemahaman komprehensif apa itu pengadaan barang dan jasa. Barangkali ini letter lain saya harus membaca pokok-pokoknya saja sehingga nanti ke depan kita sudah lalui sekian ilmu saya sudah turunkan, sekian pengetahuan saya sudah saya kasih. Gunakan itu dengan baik, perkuat integritas. Karena salah gunakan itu nanti jadi suami atau yang lain. Oh, saya pikir itu saja. Pesan saya cuma itu. Yang terakhir, birokrasi itu kerjasama yang paling utama. Tidak ada tim sukses di dalam sini. Jangan pikir saya ini tim sukses Pak Karo ini, saya tim sukses Pak Karo ini. Belajar dari apa ya saya sudah. Semua ini partner bagi saya. Tanpa kamu saya tidak bisa. Tanpa saya, kamu juga mau kemana? Dengan demikian kita harus saling merangkul, kerja sama-sama dan jalan terus. Oke? Demikian. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Yang sudah menyatakan dasar yang sangat luar biasa ya bagi keberlangsungan PBJ. Ini memang dari 2019, kemudian juga dengan modal 3 orang yang sertifikasi PBJ. Tapi puji Tuhan sampai hari ini hanya 1 orang saja yang belum sertifikasi. Nah itu kita patut apresiasi untuk beliau dengan kinerja yang luar biasa. Dan juga saya juga berterima kasih karena memang awal setelah dilantik juga agak gelap juga dengan PBJ, dengan depo kerja karena OPD yang bertugas terutama dalam hal ini pengadaan barang dan jasa pelayanan publik yang berbasis aplikasi ini terus ada perkembangan baik secara aplikasi maupun regulasi. Jadi memang kemarin saya juga sempat jadi Pokja, sertifikatnya itu 2011 waktu masih di Inspektorat Provinsi, karena kita diwajibkan juga untuk sertifikasi supaya bisa melihat atau membina OPD dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tapi zaman itu masih manual, izin Bapak Karo, kita isi di kotak sana kotak sini. Jadi setelah PBJ disentralisir di Sekda sini, waktu itu masih Pak Teddy Mauri ya, itu kita sempat direkrut juga yang tadi ya Pokja dan memang kerja keras, kita harus belajar aplikasi sampai sini. Tapi saya rasa itu sudah beberapa tahun lalu dan terima kasih sekali sudah dapat update, banyak sekali kemajuan kinerja. Jadi Bapak Pak Karo sudah persiapkan jalan begitu ya, jadi saya tinggal melihat mana-mana yang kurang-kurang, tinggal gas begitu. Jadi saraplasnya sudah oke. Memang ada beberapa catatan tadi yang terkait target pencapaian MGP yang dulu kita masih 22% lebih yang kita
ada 7 OPD yang diukur untuk indikator MGP, tetapi juga terkait dengan 9 kriteria dan 17 yang memang saya perlu pelajari lagi untuk kita kejar lagi pemenuhan itu, tapi tentunya dari dukungan kita semua. Jadi mulai dari pejabat eselon 3, 4, staf, tetapi juga kita butuh dukungan dari Bapak Menbis, Pak Karos bisa membantu kami lagi. Dan saya juga berterima kasih karena seluruh ASN, pejabat eselon 3, 4, staf bisa hadir dengan jumlah yang banyak. Saya belum dapat info berapa jumlah, tapi luar biasa banyak sekali. Jadi saya merasa tertolong dengan kapasitas ASN yang banyak ini. Kita bisa optimis dan kerjasama yang baik, kita bisa mengejar target-target yang ada sesuai yang diharapkan, terutama juga karena sudah bulan April banyak kerja-kerja cepat yang perlu kita laksanakan, terutama untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, lalu juga ada penginputan di e-katalog, terus juga ada catatan dengan TKDN 40%. Nah, ini mungkin kita ada diskusi mungkin bagi pokja untuk cara menghitung supaya itu juga menjadi salah satu indikator kinerja pelayanan publik kita di Papua Barat, biar bisa berjalan. Mungkin juga ada pelatihan untuk pejabat pengadaan orang untuk bisa input dalam sirum tutupnya karena cepat. Kemudian saya juga minta tolong untuk mungkin di bagian atau seksi yang menangani soal dokumen teknis dari OPD sudah bisa bekerja untuk menerima dokumen teknisnya, karena infonya SK Pokja masih diproses. Jadi kalau tidak salah itu diurus masih ya izin Pak, kalau dulu waktu masih Pokja kita pakai terus, jadi saya masih ingat diproses dokumen teknis. Jadi nanti bisa diterima saja supaya bisa SK terus sudah bisa kita proses jalan. Terima kasih banyak lagi kepada Bapak Gubernur yang diwakili oleh staf ahli sudah menghadiri prosesi ini. Saya mohon dukungan kerjasama kita semua, dan dengan kerjasama saya pikir semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkati. Kepimpinan beliau itu menjadi dasar untuk beliau melaksanakan, melihat mana yang kurang dan yang bagus akan terus dilaksanakan. Itu salah satu momen yang baik dan disaksikan oleh seluruh ASN yang ada. Saya kalau ASN tidak hadir, saya merasa bahwa ASN tersebut tidak menghormati kondisi yang ada. Itu jadi perhatian kepada kepala bagian, memberikan peringatan keras kepada ASN tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, merupakan hal yang sudah biasa dan itu saya juga alami. Saya ada pasangan, saya pasangan di satu kabupaten yang sama juga, sering terjadi ganti mengganti. Saya dulu berada di pendidikan cukup lama juga, 4 tahun ada. Kalau pelaksanaannya yang di PU ya, pada saat itu ya, berbeda. Kemudian tidak lama dimutasikan lagi bidang diklat di BKD, kemudian sekretaris BKD ke Dispora dan pariwisata. Jadi ini hal wajar lah untuk pergantian seperti ini. Satu hal yang kita penting dalam pergantian jabatan seperti ini adalah pengalaman. Bapak Karo yang masih muda ini pengalaman yang cukup besar untuk Bapak. Kalau kita berada dalam satu jabatan saja, maka kita akan mendapatkan ilmu mulai dari
jabatan-jabatan lain. Saya lewati beberapa jabatan yang ada, itulah pengalaman saya. Nah, pengalaman saya itu yang saya pakai untuk saya melaksanakan tugas sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Kasar yang sudah kita laksanakan, Bapak Video sudah laksanakan, itu nomor 5 tahun 2014 terkait dengan Komisi ASN, itu perlu juga Bapak Ibu pahami dan pelajari, penting sekali, karena di dalam ASN kalau kita tahu dulu kita kenal dengan PNS saja, tapi kalau disebut dengan ASN berarti di dalam itu ada PNS dan ada P3K. Itu menjadi ukuran. Salah satu daripada Undang-Undang Kasar ini perlu diketahui adalah menuntut kita ASN untuk kerja profesional dan berkualitas, dua hal yang menjadi dasar untuk undang-undang ini terbit. Nah,